dasi dengan niat suci, niat tulus untuk merekatkan persaudaraan kita, silaturahmi kita sesama kader, sesama umat muslim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan cabang YMM Air Fahrudin yang pada periode ini di bawah kepemimpinan Saudara Imawan Yamanan ya, yang telah menghubungi saya, yang saya hormati segenap seluruh pengurus pimpinan cabang Air Fahrudin periode 2021 2022 ya, 2022 2023 mungkin ya, saya juga kurang hafal. Dan seluruh pengurus komisariat yang ada dalam lingkungan cabang Air Fahrudin, pengurus Korkom, UMJ, yang saya hormati juga, dan tentunya yang saya muliakan seluruh kader senior yang hadir pada malam hari ini. Ada Mas Sobar, tadi ada Mas Sobar kalau nggak salah ya. Beliau sepertinya posisinya sudah di Taiwan apa ya. Kemudian ada Mas Sobar ini, saya sebutkan satu persatu dan kenalkan ya. Mas Sobar ini kader senior di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Air Fahrudin. Beliau sekarang ini posisinya sebagai dosen di FAI UMJ dan sedang mengambil S3 di salah satu universitas di Taiwan. Kemudian yang nampak lagi di Zoom ini ada Imawan Marjuansyah. Imawan Marjuansyah ini kader senior di Air Fahrudin, di ISIPOL, HI ya, HI pemerintahan, Juan. Pemerintahan kalau nggak salah ya. Mas Juan ini sekarang posisinya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Ya, mungkin ada teman-teman atau kader di Sumatera Selatan nanti bisa silaturahmi dengan Juan. Kenapa Mas Juan? Terlempar ya? Mas Juan Syah. Kemudian ada Imawan atau saudara Makhrus. Nama lengkapnya Makhrus itu lupa saya. Makhrus apa? Cak Makhrus panggilannya biasanya. Beliau ini juga salah satu kader senior di YMM Air Fahrudin, lulusan FAI UMY. Nah, Mas Makhrus ini sekarang mengabdi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Salah satu dosen dan pimpinan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan kita doakan bersama Makhrus bisa berkarir secara baik di UMP dan insya Allah bisa menjadi salah satu kader dan penerus Angkatan Muda Muhammadiyah, pimpinan di UM Purwokerto. Nah, teman-teman yang ada di Purwokerto dan sekitarnya itu bisa silaturahmi dengan Mas Makhrus ini. Sepertinya tidak ada yang tidak kenal Pak Makhrus itu di UM Purwokerto. Kemudian ada Amri, Imawan Amri, ini juga kader senior di Air Fahrudin. Mana tadi Amri? Ini Marjuansyah sudah masuk lagi ya. Jadi Imawan Juan tadi ini adalah Ketua KPU di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan ya. Kemudian ada Amri. Amri ini
aktivitasnya di Harian Republika, Koran Republika, sama-sama dengan Imawan Fahrudin. Imawan Fahrudin lebih senior lagi di Republikanya. Insya Allah mudah-mudahan ada lagi yang bergabung, teman-teman yang senior ya. Terutama kalau saya lihat jadwalnya Mas Gintoro ya, yang mananya. Ini belum gabung ya. Iya Mas, nanti ada Mas Kin juga. Ya. Jadi alhamdulillah ini sebuah ikhtiar dan program yang bagus dari YMM Cabang Air Fahrudin untuk terus menghidup-hidupkan nuansa silaturahmi. Tentunya dari saya yang pertama kali, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Di nuansa Idul Fitri 1443 Hijriah ini, saya pribadi dan selaku kader juga menghaturkan mohon maaf lahir dan batin sekiranya selama komunikasi, silaturahmi dan perbincangan saya dengan teman-teman semua itu ada kesalahan, kehilapan, ya mohon dimaafkan ya. Sepertinya Mas Gintoro juga sudah bergabung tadi. Mas Gintoro ini senior ya di YMM kita, YMM UMY, YMM Air Fahrudin. Sekarang sehari-hari beliau adalah kepala sekolah di SD Muhammadiyah Purwo di Ninginlatan. SD Muhammadiyah Purwo itu SD Muhammadiyah yang ada di Jalan K Dahlan, tepatnya depan PP Muhammadiyah masuk sedikit. Nah, di situ. Mas Gintoro di situ. Mudah-mudahan kita sehat selalu, Mas Gintoro juga sehat selalu. Saya juga pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan ucapan selamat Mas Gin atas lulusnya atau selesainya studi Himawati Mbak Dia di program doktor Universitas Airlangga. Himawati Dia Pikanti itu istrinya Mas Gintoro, juga kader senior Himawati Air Fahrudin. Jadi kalau Yamanan dan kawan-kawan silaturahmi ke Mas Gintoro itu silaturahmi langsung dua figur kader senior ya, ke Mas Gintoro dan Mbak Imawati Mbak Dia, Bu Dia. Mudah-mudahan Rayaan Gelar Doktor penuh berkah dan Bu Dia nanti akan menjadi salah satu pimpinan kader kita Air Fahrudin yang menjadi pimpinan di PMG nanti bersama Sobar, ada Zain, ada sekarang ada siapa? Faris dan seterusnya. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melewati 30 hari, 29 hari kemarin ya. 30 hari masalah bulan suci Ramadan. Tentu dengan berbagai macam raihan, bermacam prestasi pribadi masing-masing dalam menjalani bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan betul-betul keluar dari bulan suci Ramadan, kita berada dalam kondisi keimanan dan ketakwaan yang lebih meningkat, lebih maju, dan lebih berpredikat tinggi dibanding sebelum dan selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan berbagai macam aktivitas di bulan suci Ramadan itu pula menjadikan kita semakin memiliki nilai-nilai spiritualitas dan kekuatan religiusitas yang tinggi dalam menjalani berbagai macam aktivitas, khususnya teman-teman di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Salah satu elemen dan nilai spiritualitas yang kita berusaha dapatkan di bulan suci Ramadan, pasca bulan suci Ramadan adalah kesucian jiwa, kebersihan hati dengan berbagai macam aktivitas zakat, sodako, kemudian
infak, ya, itu yang menjadi perintah dan amalan-amalan selama ini di bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan pasca bulan suci Ramadan, nilai-nilai kesucian, nilai kebersihan hati itu semakin meningkat dan memiliki nilai impact, nilai pengaruh dan dampak kepada kehidupan kita sehari-hari, masyarakat kita sehari-hari, lingkungan kita sehari-hari, sebagai komitmen kita mentransformasi nilai-nilai keimanan kepada nilai-nilai kemanusiaan dan nilai kemasyarakatan. Jadi implementasi nilai-nilai bulan suci Ramadan itu sesungguhnya masih dapat dan aktual diimplementasikan dengan tetap berpegang kepada kerangka nilai atau yang biasa disebut teman-teman itu trilogi nilai IMM, yakni spiritualitas, religiositas, kemudian intelektualitas dan kemanusiaan. Saya kira bulan suci Ramadan mengajarkan dengan berbagai macam aktivitas ritual, mulai dari sholat subuh, sahur, sholat subuh, kemudian ada tadarus, berusaha menahan lapar dan haus, kemudian ada taraweh, kemudian ada tadarus lagi setelah taraweh gitu. Itu ritual-ritual di bulan suci Ramadan yang sesungguhnya harus mampu memiliki etos, ya, religiositas yang tinggi terhadap diri kita masing-masing sebagai orang yang beriman, yang untuk apa? Untuk kita dalami secara cerdas melalui pendekatan nilai-nilai intelektualitas, nilai-nilai konseptual, secara akademis sebagai orang yang berpendidikan, sebagai gerakan intelektual, kita resapi aktivitas-aktivitas ibadah itu. Maka kemudian IMM itu mestinya, saya tidak tahu tahun ini apakah penuh dengan kegiatan-kegiatan ibadah Ramadan gitu di kampus, ya, atau bagaimana. Sekedar bercerita, dulu waktu saya masih juniornya Mas Bintoro, itu jauh hari sebelum Ramadan itu sudah jadi proposal sabrek kegiatan, ya. Bahkan Mas Bintoro juga yang mengajarkan saya kalau selama bulan suci Ramadan itu kita sudah tidak pulang kok ke Kausino, ya, di kampus saja menggawangi, mengawal aktivitas kegiatan Ramadan, ya, apakah itu seminar, kemudian diskusi, sahur bersama, buka bersama pasti, kemudian taraweh, ada lomba-lomba dan seterusnya gitu. Itu bagian dari memeriahkan bulan suci Ramadan di internal kampus. Saya tidak tahu, ya, akhir-akhir ini apakah pengaruh pandemi kemudian kegiatan itu. Bagi saya sebagai mantan aktivis dulu, kegiatan bulan suci Ramadan itu kegiatan yang paling melahirkan kesan dan menumbuhkan etos kegiatan religiositas yang tinggi. Nah, harapannya masih terkait dengan trilogi IMM, ibadah, ritual, aktivitas yang kita lakukan secara sungguh-sungguh dan kita dalami, kita kaji secara kritis, itu bertransformasi pada nilai kemanusiaan, keberpihakan, kepada keadilan. Maka nilai-nilai kefitrahan itu salah satu kriteria berkemajuannya adalah apabila kita mampu mengaktualisasikan ke nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keberpihakan kepada masyarakat sekitar, kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung dan seterusnya gitu. Nah, saya kira itu pesan-pesan dan nilai-nilai yang penting kita istiqomahi dalam
bulan Syawal ini, ya. Jadi aktivitas ibadah tetap tidak berkurang karena Anda semua adalah aktivis dakwah, tentunya menjadi suri tauladan. Saya selalu diingatkan Mas Gintoro dulu, kalau kader YMM itu dia tidak kalah gitu secara kapasitas ibadah dengan organisasi dakwah kampus lainnya. Bahkan dulu ada lelucon bahwa kalau misalnya sedang ingin mendirikan sholat jamaah di kampus, kemudian menentukan imam, siapa yang akan maju imam gitu. Dulu loh ya, saya nggak tahu sekarang. Kalaupun ada kader JAA di situ, sekarang namanya apa? Yang mana? JAA masih JAA ya? Yang di mana Mas? Yang di organisasi kampus itu, dakwah kampus itu yang siapa yang mengikuti ya? Dulu namanya JAA. JAA itu jamaah Al-Ansar. Kalau di hukum namanya SKIF. Ya, itu SKIF. Itu dulu kalau di masjid kampus masih ada kader YMM, itu ya pasti yang maju imam itu adalah kader YMM. Kader JA itu tahu diri gitu. Itu cara orang mengukur kita gitu loh. Dalam hal penguasaan nilai-nilai religiusitas, aktivitas ibadah gitu. Itu memang kita unggul gitu. Kami memang unggul dalam moral, unggul dalam intelektual. Balik-balik ya. Saya berharap sekali gitu. Keunggulan moralitas, religiusitas itu masih terus menjadi predikat kader-kader YMM. Bulan suci Ramadan harusnya itu semakin meningkatkan itu. Saya berharap dan penuh harap ketua-ketua komisariat YMM misalnya itu setidak-tidaknya di bulan suci Ramadan kemarin minimal itu 1 kali khatam Al-Quran. Tadarusnya. Setiap ketua komisariat. Yang mana dulu zaman saya tidak seperti itu. Tapi ada sebuah kebanggaan. Ya kan? Kan bertadarus banyak kan tidak ada juga salahnya dan tidak ada ruginya gitu. Berapa alokasi waktu yang Anda gunakan menggunakan Android Anda, menggunakan HP itu, bermedia sosial, ya alokasikanlah sekitar setengah jam untuk mengaji gitu. Nah, mudah-mudahan itu memiliki dampak di luar bulan suci Ramadan. Ya, zikir, tadarus dan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan itu setidak-tidaknya memiliki nilai kontrol. Ya. Ketika kita di luar bulan suci Ramadan melaksanakan aktivitas bidat kita masing-masing. Makanya dalam surah Al-Hasyr itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah engkau kalladzina nasullaha seperti orang-orang yang melupakan Allah, menghiraukan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam posisi itu nasullaha fa'anfusahum. Maka ketika engkau melupakan Allah, maka engkau sendiri melupakan anfusahum, diri mereka sendiri. Jadi kegiatan tadarus, kegiatan mengaji dan seterusnya itu sesungguhnya memiliki impact control. Ya. Impact control supaya kita itu selalu mengingat Allah dan kenapa? Karena ketika mengingat Allah sesungguhnya itu bagian dari mengingat dan menyelamatkan diri kita masing-masing. Nah, saya berharap silaturahmi malam ini itu juga bagian dari kita saling mengingatkan sesama untuk berzikrullah agar kita saling mawas diri, saling mengontrol. Karena kenapa kita saling mengingatkan?
karena posisi keimanan kita itu selalu dinamis. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu selalu yazid bertambah wa yanqus dan berkurang. Oleh karena itu tugas kita itu untuk selalu mengingatkan, ya, mengingatkan. Semangat organisasi kita itu kan semangat mengingatkan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum, dan hendaklah ada minkum, dari kamu sekalian. Minkum itu sebagian dari kamu sekalian. Jadi tidak semua. Kalau istilahnya Mas Pit Khadir dulu mengartikan minkum itu kreatif minority. Wal takum, dan hendaklah ada minkum, segolongan dari kamu sekalian. Minkum, sebagian dari kamu sekalian. Wal takum minkum yad'una ilal khair, yang menyuruh kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi jadilah terus IMM ini sebagai kreatif minority, sebagai pengingat, sebagai penjaga moral, sebagai orang yang senantiasa mengingatkan sesama, mengingatkan masyarakat, mengingatkan negara, mengingatkan pemerintah dalam konteks ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu salah satu nilai-nilai yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, terakhir nanti mungkin Mas Gintoro lebih banyak lah bercerita lebih jauh dibanding saya, karena Mas Gintoro saat ini masih di Yogyakarta dan belum banyak dan cukup banyak tahu dinamika. Mungkin Mas Gintoro akan memberikan pesan-pesan yang lebih aktual,